Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pemimpin Puja Bakti yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia pula pada kesempatan malam hari ini, ya Anda masih dapat mengikuti kegiatan SPD yang dilakukan oleh Wihara Mahasampati ini. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan sejahtera ya. Karena momen menjelang Waisak ini tentu sangat berharga bagi para Bapak Ibu semuanya. Karena selama 1 bulan wihara-wihara, ya meski tidak semua wihara, beberapa wihara mengadakan kegiatan seperti SPD ini, di mana memfasilitasi, satu itu penceramah ada, kedua Anda bisa berlatih Atthasila setiap hari dan bisa praktik-praktik seperti halnya Bhawana. Nah, hal ini tentu merupakan hal yang dilakukan itu selama 1 tahun sekali untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa setiap hari ya. Tetapi untuk saat ini, selama 1 bulan, momen menjelang Waisak ini memang menjadi momen di mana untuk para perumah tangga bisa berlatih. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang sangat-sangat bagus. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagaimana yang sudah diumumkan juga ya di dalam pembahasan pada malam hari ini, berkenaan dengan dicintai tak dapat dimiliki ya. Nah, ini dikabarkan kalau judulnya kok puitis sekali Bante. Ya puitis-puitis sedikit lah ya, nggak apa-apa. Supaya membuat orang yang ingin tahu kan menjadi semakin kepo ya. Menjadi semakin penasaran. Sehingga dibuatlah sedikit ya puitis, tetapi ya ini adalah kenyataan yang ada. Karena kita di dalam ajaran Sang Buddha diajarkan berkenaan dengan 2 kebenaran. Ya kan? Samuti dan paramata. 2 kebenaran. Samuti saca dan paramata saca. Ada kebenaran yang sifatnya itu adalah konvensional. Nah, kebenaran yang konvensional ini bagaimana? Yang konvensional ini adalah kebenaran yang menjadi kesepakatan kelompok masyarakat atau kesepakatan bersama. Sedangkan yang satu ini adalah kebenaran hakiki. Kebenaran yang sesungguhnya, yang tidak bisa lagi dibantahkan. Itu adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang memang sebenar-benarnya itu adalah benar. Seperti halnya dalam contoh keseharian, ini disebut sebagai apa? Kalau Anda tahu. Apa? Kursi.
kursi. Kalau ini dibongkar jadi apa? Kayu. Kalau enggak diolah, ini kan menjadi balok-balok kecil ya, balok-balok kecil, tumpukan balok kecil, kepingan-kepingan kayu-kayu kecil. Tapi kalau belum dibelah, belum diolah menjadi pohon. Sebelum menjadi pohon, apa? Apa? Hah? Tunas. Oh, tunas. Masih kecil ya? Oke, tunas. Sebelum jadi tunas, jadi apa dulu? Jadi benih, biji. Sebelum jadi biji, bunga. Jadi sekarang Anda bisa mengatakan, ini kursi yang disepakati bersama, ya kan? Kalau ini dikatakan ini sebagai ranjang, salah tidak? Hah? Loh, kenapa salah? Kan kita tinggal menyepakati saja ya. Kita tinggal menyepakati saja, ini jadi ranjang. Hanya merubah kesepakatan. Dan kesepakatan itu bisa diubah tidak? Karena itu hanya bersifat kesepakatan bersama. Bisa. Tetapi pada dasarnya ya ini adalah itu tadi, bunga. Bunga itu terbentuk dari apa? Partikel-partikel kecil yang kemudian membentuk suatu bentuk berkumpul. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai bunga. Kecilnya mungkin kalau pecah-pecah lagi itu ada nanti air, ada kemudian unsur tanah, ada unsur panas, ada angin, ya kan? Kemudian jika diteliti lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi, itu hanya kecil-kecil seperti atom. Kumpulan-kumpulan atom yang kemudian membentuk sebuah benda, ada pantulan cahaya. Maka di situ menjadi atau disebut sebagai bunga. Bahkan ini ketika menjadi sebuah kursi, ketika hal ini dihancurkan, misalkan dibakar, jadi kursi lagi tidak? Kursi tidak? Tidak, sudah berubah, ya kan? Sudah berubah. Jadi apa? Arang. Ini kan kayu keras. Enggak langsung jadi abu, tapi jadi arang dulu. Setelah jadi arang, nanti kalau dibakar secara terus-menerus bisa menjadi abu. Itu adalah kebenaran yang apa? Konvensional. Kalau kebenaran hakikinya itu tadi. Ini adalah kumpulan-kumpulan dari partikel-partikel. Atau kalau kita menyebut ini adalah sekumpulan dari apa? Unsur-unsur tadi. Sehingga bisa menjadi kursi. Dan di dalam kebenaran yang hakiki ini kita mengetahui ya dari konvensional dulu. Ini indah tidak? Indah ya? Indah. Wah, tempat duduknya Bante enak sekali, di atas tinggi, gede, ya, indah lagi. Coba kalau saya punya satu di rumah, Anda duduk udah seperti apa? Seperti Bante. Bukan seperti raja ya, sudah duduk seperti Bante. Kan kursinya sama, wah rasanya jadi Bante itu seperti ini. Mungkin Anda mau merasakan di rumah, mau terus pesan kursi satu. Merasakan dulu, kalau saya duduk di kursi begini bagaimana ya. Kalau Anda duduk di sini kan Anda saya rasa tidak berani nih ya. Ini dikatakan indah. Dikatakan indah itu karena apa? Ada unsur-unsur
lekukan, benjolan, ya kan? Coba kalau hanya rata saja, dibuat tanpa ada bentuk unsur seninya, dengan yang ada seninya, indah yang mana? Indah yang ada seninya ya. Oh, karena pengerjaannya saja, kalau yang ada unsur seninya jangan yang tidak, itu sudah lebih mahal yang ada unsur seninya. Ini indah. Secara kesepakatan ini indah. Bahkan ketika Anda melihat bangunan-bangunan yang baru, pergi ke berbagai macam tempat, pergi berwisata, melihat tempat-tempat itu bagus-bagus, indah-indah tidak? Indah ya, pemandangannya yang luas. Tahun ini datang, semisal biasanya orang Medan itu paling suka arahnya ke Danau Toba. Di Danau Toba setiap tahun ketika Anda datang ke sana, ada tidak perubahan yang tampak? Ada tidak? Jika dilihat dari kacamata kesepakatan bersama yang konvensional, Danau Toba itu lebih indah atau tidak? Atau berubah? Ada yang sudah mulai lusuh, berubah, ada yang lebih bagus lagi begitu. Bagaimana? Dari yang Anda lihat, kan Anda lebih pengalaman dari dulu sering ke Danau Toba. Ini adalah bentuk-bentuk perubahan. Ada bangunan-bangunan baru yang mungkin baru dicat dengan berbagai macam model. Anda baru melihat, wah, megah sekali. Seperti halnya kalau orang dari luar daerah datang ke Mahasampati, sangat takjub dan salut. Wiharanya begitu sangat megah, begitu sangat bagus. Demikian pula orang yang belum pernah datang ke Toba, baru pertama melihat, wah, sangat luar biasa. Tetapi kalau setiap hari di sana melihatnya, mereka ya hanya akan melihat, ya B aja kan gitu ya. Mungkin ya, B aja. Karena apa? Itu sudah menjadi pemandangan apa yang dilihat setiap harinya. Orang kota datang ke Danau Toba melihat Danau Toba bagus. Orang Danau Toba datang ke kota melihat kotanya juga sangat megah. Benar tidak? Karena apa? Itu adalah sesuatu hal yang jarang dilihat. Tapi kalau itu menjadi keseharian yang dilihat, itu ya Anda akan melihatnya sebagai hal yang lumrah, yang biasa saja. Tetapi kalau Anda melihat mungkin hal-hal yang Anda benar-benar sangat sukai dari dulu sampai sekarang, itu ketika Anda melihat tetap merasa indah tidak? Saya kasih contoh. Anda yang sudah hidup punya pasangan, ketika melihat pasangan Anda sudah bosan belum? Udah bosan? Kenapa? Udah bosan. Nah, awas lo ya, jangan jujur-jujur banget di sini, bahaya nanti nggak dikasih pintu nanti. Melihat pasangan Anda mungkin akan merasa kadang-kadang ada titik jenuh, kebosanan, karena yang dilihat orangnya ya hanya ini saja, ya kan? Ketika setiap hari bertemu, coba kalau pasangan satunya tiba-tiba meninggal, merasa begitu kehilangan tidak? Merasa begitu sangat kehilangan. Padahal ketika ketemu setiap hari, ketika masih hidup, ya B aja, ya kan? Tapi begitu ditinggal, malah menjadi sedih. Kenapa tidak harus B aja? Tetap dalam kondisi yang sama, yaitu tetap biasa saja.
tanpa harus merasa begitu sangat kehilangan yang mendalam. Dan tentu hal ini berkenaan dengan apa? Kebenaran konvensionalnya adalah tidak menerima, ya kan? Tidak bisa, seharusnya dia menjadi milikku, tidak boleh pergi dari saya, tidak boleh jauh dariku, dan kamu tidak boleh meninggalkan saya. Kalau bisa saya yang pergi duluan. Ketika saya yang pergi duluan, pasangannya jadi sedih juga tidak? Pasangannya pun juga akan berpikir hal yang sama. Biarkan saya duluan, jangan Anda. Pasti akan demikian. Tetapi dari kebenaran yang hakikinya, siapa orang yang tidak bisa kehilangan setiap saat kapanpun? Siapa? Di dunia ini tidak ada yang bisa kita pertahankan, tidak ada yang bisa kita genggam, tidak ada yang bisa kita selalu buat atau kondisikan itu akan selamanya menjadi milik saya. Kecuali satu. Apa itu? Kecuali satu di dunia ini yang Anda miliki. Apa? Adalah perbuatan. Benar tidak? Tetapi ketika itu adalah hal yang ada di luar batas kemampuan Anda untuk mempertahankan, maka semuanya itu tidak bisa menjadi milik Anda. Jasmaninya diharapkan awet muda tidak. Maka banyak orang bahkan sekarang lagi melakukan, mungkin ada yang sedang melakukan penelitian obat awet muda. Ya kan? Mungkin ini sedang diteliti, tetapi kita tidak tahu. Untuk menemukan obat supaya manusia itu hidupnya itu lebih panjang dan awet muda terus. Tetapi itu adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Bahwasanya segala sesuatu yang berkondisi itu pasti akan mengalami perubahan. Tetapi meskipun mengalami banyak perubahan, Anda merasa jenuh tidak dengan perubahan itu? Merasa jenuh tidak? Jenuh. Kalau jenuh meditasi cepat arahat nanti. Karena kejenuhan terhadap penderitaan itu adalah jalan kesucian. Tetapi kalau belum jenuh, ini belum ada tanda-tanda untuk mau apa? Untuk mengarah pada pencapaian. Kenapa? Karena cenderung seseorang itu akan memuaskan berkenaan dengan pintu-pintu indrianya. Benar tidak? Benar. Pintu indria itu kalau bisa selalu dipuaskan dan diberikan kenikmatan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak menyenangkan kalau bisa itu muncul di depannya atau muncul di antara pintu-pintu indria ini. Itu kalau bisa yang diharapkan. Semuanya itu adalah seperti apa yang diharapkan. Mata melihat, ya kalau datang ke wihara, ya. Kalau datang ke wihara yang dilihat itu adalah orang-orang yang disenangi semuanya. Adalah orang-orang yang dengan berpakaian rapi dan bagus seperti saat ini. Ketika berada di luaran dengan hidungnya, barangkali ketika jalan tidak sengaja menabrak aroma yang barangkali nggak tahu ada something di dekat-dekat situ, kemudian aromanya ini menyengat, tidak sedap ketika dicium. Aduh,
ini nggak enak sekali, bau apa ini, ya kan? Muncul protes. Menjadi tidak senang. Muncul penolakan. Ketika mendengar suara yang begitu sangat bising sekali, setiap hari Anda sampai mengalami yang namanya stres tidak? Stres ini disebut sebagai apa? Pengaruh ke faktor mental. Ternyata pikirannya tidak terjaga. Ketika mendengar suaranya bising sekali, pikirannya timbul jengkel, timbul kemarahan, timbul kebencian, penolakan. Malah menjadi stres sendiri. Bahkan para dewa, kalau dia menikmati dan sudah tidak memiliki perhatian, ya, para dewa ini ada di dalam salah satu penjelasan berkenaan dengan ada di dalam salah satu khotbah Sang Buddha, itu di antara 62 pandangan salah itu, kalau sebentar ya, saya ingat-ingat dulu. Ada di antara 62 pandangan salah itu, ketika para dewa ini menikmati pikirannya dan dia tidak ada perhatian pada hal tersebut karena selalu menikmati, maka mereka ini juga akan jatuh. Artinya apa? Mereka ini akan lenyap dari alam dewa itu, karena kebajikannya sudah habis. Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang juga memunculkan pikiran-pikiran yang tidak baik dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, kemudian dari apa yang dicium melalui aroma, bahkan bisa saja melalui indera pengecapnya. Kemudian dari pesentuhnya, dari ketika memegang benda, timbul penolakan. Maka kebenciannya itu sebenarnya itu sedang meronta-ronta. Kalau Anda berjabat tangan dengan orang yang tangannya kasar, nyaman tidak di tangan Anda? Nyaman tidak? Mungkin Anda akan merasa tidak nyaman ya. Tidak nyaman, kok tangannya kasar sekali. Karena mungkin tangan Anda halus, ya kan? Tetapi di sini ketika Anda bisa memahami ini, bahwasanya ini adalah dari jasmani, yang ternyata orang ini adalah orang yang sering bekerja, maka hal itu menimbulkan penolakan tidak? Tidak. Ketika Anda mencium bebauan, ternyata ini adalah aroma barangkali dari bangkai, barangkali dari tumpukan sampah, barangkali dari aroma parit-parit yang tidak terawat dengan baik, sehingga di situ menimbulkan aroma-aroma yang tidak menyenangkan. Anda pahami, Anda ketahui, dan di situ Anda juga tidak menolak. Ketika Anda melihat hal-hal yang juga yang tidak menyenangkan, bertemu dengan orang yang tidak dicintai, atau bahkan melihat sesuatu hal yang menjijikkan, dan di situ Anda pahami, mendengar suara yang sangat bising, suara yang tidak nyaman, yang kencang sekali, tetapi di situ Anda bisa memahami
Memahaminya apa? Bahwa ada orang yang menyenangi suara bising itu. Ada orang yang menikmati. Tetapi kenapa Anda malah menjadi tidak nyaman, ya kan? Coba kalau tetangganya setiap hari nyetel soundnya kencang sekali, dia menikmati tidak? Di rumah itu sampai geter-geter, dia nikmati sekali. Tetapi tetangganya merasa terganggu karena itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lah ini adalah bentuk-bentuk di mana dari pintu-pintu indria ini sudah dikuasai oleh bentuk kemelekatan pada hal-hal yang menyenangkan. Dan jikalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak diharapkan, maka di situ timbullah penolakan. Dan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kondisi pikiran kita untuk selalu berpikir buruk. Di dalam kebencian itu tidak ada yang namanya cinta kasih. Di dalam keburukan juga tidak ada kebaikan. Benar ya? Begitu ya? Sehingga apa? Sehingga kita itu harus bisa memahami setiap hal yang ada tanpa harus menimbulkan ini tadi, kebencian, menimbulkan keserakahan, atau bahkan di situ ada kebodohan batin yang melandasi. Dengan orang mampu memahami setiap hal, apa yang ada di alam semesta ini, semuanya akan mengalami perubahan. Anda mungkin di wihara suaranya senyap ya, sunyi ya. Tetapi begitu Anda keluar, sudah naik mobil di jalan, suaranya bagaimana? Lebih bising dari sini atau tidak? Bising sekali dengan berbagai macam suara, dan itu adalah perubahan. Orang akan cenderung mau menikmati. Oh, kalau matanya lihat yang bagus-bagus, makan pun yang enak-enak, mencium aromanya yang wangi-wangi, ya kan? Parfumnya ini sesuai dengan selera saya, coba. Apa itu yang rasanya kayak permen karet ya? Nah, kan ada tuh yang kayak permen karet. Nah, terus kemudian kalau makan, rasanya pas. Terus kemudian mendengar, musiknya, tetangganya biasanya dengar nyetel musiknya, suaranya jedang jedung suaranya nggak tahu DJ-an. Nyetel lagu yang Anda suka, walaupun sama suaranya, kadarnya sama, Anda jadi benci tidak? Enggak. Enak kali ini, ya kan? Enak kali. Nah, malah jadi senang, ikut menikmati. Demikian pula ketika Anda bersentuhan. Karena apa? Pintu-pintu indria kita itu yaitulah cenderung untuk selalu dipuaskan. Bahkan keinginan pun seseorang itu juga kalau bisa itu selalu dipuaskan. Yaitu itu adalah faktor mental. Yang dimana faktor mental ini ternyata itu adalah hal yang selalu juga ingin dipuaskan. Dipuaskan dengan apa? Dengan objek-objek yang menyenangkan. Kalau sudah puas pintu-pintu indrianya, pernah protes tidak Anda? Pernah protes tidak? Tidak. Tidak pernah, Bante. Wong sesuai dengan saya. Ini adalah harapan saya. Ini adalah keinginan saya.
Kemudian itulah menjadi persepsi bahwasanya itu adalah keinginan saya. Dan itu adalah kebahagiaan yang saya rasakan ketika memperoleh apa yang diinginkan. Tapi kalau pas tidak dapat yang diinginkan, berbeda cerita. Nah, ini adalah apa yang Anda harus pahami. Menerima yang enak ya diterima, yang mungkin merasa tidak enak ya dinikmati saja. Kita tidak bisa terlepas dari hal itu selama kita hidup menjadi manusia. Harus dipahami lagi bahwasanya atta loka dhamma itu masih selalu mengintai kita dan mengikuti kita selama kita masih menjadi manusia dan terlahir di alam samsara. Atta loka dhamma. Dan kalau kita tidak bisa menerima segala kondisi yang ada di alam semesta ini berkenaan dengan baik itu hal yang indah, tidak indah, ya kan? Ya tentu akan timbul apa? Yang timbul itu adalah kekotoran batin yang semakin berkembang, sedangkan kebahagiaan Anda semakin menurun. Karena di dalam penderitaan, orang yang tidak memiliki perhatian terhadap kondisi yang muncul, seseorang itu hanya cenderung akan senantiasa memiliki batin yang menderita. Tidak ada kebahagiaan yang muncul ataupun berkembang. Karena tidak menerima dan tidak mau untuk memahami. Bahkan harta apapun yang ada di alam semesta ini berkenaan dengan yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, semuanya itu juga akan ditinggalkan. Tidak ada yang dapat dipertahankan. Orang mati ada tidak yang bawa harta? Ada tidak? Tidak ada. Harta kekayaan semuanya juga akan ditinggalkan begitu saja meskipun seumur hidup Anda telah mengumpulkan harta dengan sedemikian banyaknya. Tetapi begitu meninggal, ya itu akan ditinggalkan. Siapa yang menikmati itu adalah pewaris Anda. Maka kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan warisan. Yang ditinggalkan kan warisan ya. Masa meninggalkan nama saja? Memangnya cukup cuma nama saja? Ini ibu-ibunya semangat sekali ini. Memangnya cukup? Kalau Anda ditinggalkan orang tua tanpa diberikan warisan, protes tidak? Enggak ya? Ya semoga saja tidak. Karena harus berusaha untuk mencari sendiri. Tetapi itulah yang ditinggalkan oleh orang. Bukan cuma nama, tapi juga harus warisan. Ini kenyataan enggak? Kenyataan loh ya. Jangan dikira sekarang kalau orang mati cuma meninggalkan nama saja. Oh enggak cuma itu saja. Tapi yang paling pokok yang dilihat itu adalah warisan dulu. Dan di antara sekian banyak orang, para bapak ibu, ini juga harus berhati-hati. Jangan sampai dikuasai oleh yang namanya itu adalah wipalasa dalam Anda memahami segala sesuatu. Tadi kan udah dijelaskan berbagai macam fenomena yang indah-indah, ya kan? Wipalasa ini adalah salah satu cara pandang seseorang itu yang
terbalik dari fakta atau terjungkir, berbeda dengan fakta. Kalau yang tidak kekal itu dianggapnya kekal. Yang tidak indah itu dianggap menjadi indah. Yang tidak ada yang dapat dipertahankan dianggap bahwasanya itu dapat dipertahankan. Ini juga adalah salah satu bentuk cara pandang yang keliru. Dan cara pandang ini bisa muncul dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisa memahami sebagaimana adanya dan cenderung memiliki pandang atau cara pandang atau pandangan itu yang salah. Maka disebut sebagai wipalasa, VIPALLA panjang SA. Wipalasa adalah cara pandang yang terjungkir atau terbalik. Itu berbanding terbalik dengan kebenaran. Sehingga dengan kita mampu melenyapkan salah satu cara pandang sedemikian ini, kita akan mampu untuk memahami segala sesuatu itu apa adanya. Kita mampu menerima semua kondisi. Kita mampu untuk dapat berusaha terus menjaga perhatian kita dalam kondisi-kondisi yang stabil. Mental kita menjadi stabil, tidak menjadi menolak terhadap hal yang tidak menyenangkan dan tidak melekati hal-hal yang menyenangkan. Dan kita akan melihat segala sesuatu itu sebagaimana mestinya, hanya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Maka kalau seseorang yang melekat sekali terhadap pasangannya dan ketika ditinggal mati kemudian menjadi begitu sangat putus asa, ini harus baca salah satu sutta di dalam Samyutta Nikaya. Di sana dikatakan bahwasanya kelahiran adalah sebab daripada kematian. Itu dikatakan oleh Sang Buddha. Karena apa? Karena cenderung orang kehilangan apa yang dicintai itu menjadi menderita. Tetapi ketika mendapatkan apa yang dicintai itu menjadi bahagia. Dan orang sedemikian ini tanpa perhatian, tanpa pemahaman yang benar, dia hanya mengikuti saja, terbawa, terseret arus. Ya kan? Kalau ada sungai yang mengalir dengan deras, orang ini hanya apa? Hanya mengikuti arus. Arusnya deras, terbawa arus, tenggelam. Terus kemudian bye-bye, kan begitu ya. Tapi kalau orang itu secara perlahan-lahan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dia menyeberangi sungai, tidak melawan arus, juga tidak memotong arus, tetapi dia serong jalannya. Dia akan mampu menyeberangi sungai yang banjir itu sampai ke seberang. Karena kalau sungai itu arusnya kencang, kita tidak bisa motong arus pun terbawa arus. Kalau kita ngikutin arus tambah cepat terbawa. Nah, untuk itu penting sekali Bapak Ibu semuanya, kita harus memahami apa yang ada di alam semesta ini bukanlah sesuatu hal yang dapat kita pertahankan. Bahwasanya segala sesuatu hal yang muncul dari perpaduan semuanya akan mengalami kehancuran dan kelenyapan. Demikian pula apa yang kita miliki itu tidak ada yang kita bawa di alam semesta ini, tetapi ada satu hal harta yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, yaitu adalah perbuatan.
Untuk itu, dalam hal ini jagalah perbuatan, ucapan, dan pikiran Anda supaya tidak dikuasai oleh bentuk-bentuk kebencian, bentuk-bentuk keserakahan dan kebodohan batin yang menimbulkan masalah di dalam mental kita dan juga masalah di dalam masyarakat karena penolakan-penolakan dan juga keserakahan yang terlalu berlebihan dan tindakan-tindakan yang pada dasarnya itu tidak dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Dan dengan Anda bisa menjalankan kehidupan dalam kehidupan Anda sehari-hari yang dilandasi pada perhatian, ada kebijaksanaan yang Anda pertimbangkan dulu, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tentunya penuh dengan pertimbangan. Ini akan menjadi perbuatan yang baik. Kita tanamkan hal-hal baik yang semestinya kita lakukan dan kita perbuat untuk bisa menjadi bekal kehidupan kita, dan di dalam hal ini tentu adalah hal yang bisa kita upayakan dan lakukan dalam kehidupan kita saat ini, masih bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan melenyapkan kekotoran batin. Kita berusaha, yaitu berusaha untuk memahami kebenaran itu adalah yang paramata, memahami kebenaran yang hakiki. Jangan hanya sebatas kebenaran yang konvensional. Untuk itu ceramah Dhamma pada malam hari ini saya akhiri. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.